Hai seluruh Solution Nation yang ada di Indonesia. Jumpa lagi di episode Ngecas, ngobrolin energi cari solusi. Kali ini kita ada di Pegas Learning Center, salah satu bisnis usaha Pegas Solution yang bernama TUK Pegas Training Center. Selaras dengan budaya perusahaan, di mana budaya solution punya unstoppable improvement yang selaras dengan budaya akhlak Kementerian BUMN kompeten. Bagaimana Pegas Solution selalu memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dari setiap insannya. Nah, untuk kita tahu lebih lanjut, kita ngobrol dengan Kepala TUK, Bapak Riki Wardana. Karena kita saat ini ada di outdoor, Pak Riki, dan kita sudah sesuai dengan jarak 1 meter, sesuai dengan protokol kesehatan, kita boleh lepas masker, Pak Riki? Boleh. Boleh, oke. Halo Pak Riki, gimana kabarnya Pak Riki? Halo, baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Riki, izinkan kami di sini bertanya. Sebetulnya mungkin banyak dari kita yang belum tahu Pegas Learning Center. Sebetulnya Pegas Learning Center itu apa, Pak Riki? Apakah hanya tulisan di atas ini atau ada ide dan konsep apa? Oke. Jadi langsung ya? Langsung dong. Oke. Jadi Pegas Learning Center ini kan merupakan salah satu bidang gitu ya. Oke. Untuk sebetulnya awalnya adalah untuk tempat belajarnya insan-insan Pegas. Oke. Jadi bagaimana teman-teman ini bisa, jadi Pegas Learning Center ini dibentuk untuk meningkatkan kapabilitas dari SDM dari Pegas Solution gitu. Jadi sebetulnya seperti itu. Tapi arahnya semakin ke sini juga berkembang ya. Perkembangan yang dimaksud itu perkembangan bidang studinya atau target daripada yang boleh belajar di sini? Oke. Jadi gini, kalau kita mau bicara mengenai target ya pasti sudah ditentukan di awal bahwa ada batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi. Oke. Ya kan? Tetapi kembali lagi bahwa hal seperti ini ada karena karena pasti ada alasannya. Setuju. Ya kan? Dan kami juga berpikir bahwa SDM juga berpikir bahwa perubahan itu selalu penting. Dasar perubahan yang pertama kenapa harus berubah itu kan ada kebutuhan kan. Nah, kebutuhan yang mendesak untuk supaya bisa terus survive gitu, untuk bisa bertahan gitu. Oke. Jadi pengembangan kompetensi dan studi itu bagian dari kebutuhan Pegas Solution sendiri. Betul sekali. Untuk menciptakan bibit baru, kompetensi baru, baik untuk insan Pegas Solution. Nah, boleh nggak kalau di luar Pegas Solution saya mau belajar nih di Learning Centernya Pegas Solution? Pasti boleh. Pasti boleh. Kalau bicara tentang kompetensinya nih, apa aja yang ditawarkan di Pegas Training Center, Learning Center ini, Pak Riki? Jadi kita bisa melihat pasar dari Pegas Solution sendiri untuk pengembangan sumber daya manusianya ya. Itu kan pasti secara internal ya karyawan PT Pegas Solution, ya kan? Satu karyawan PT Pegas Solution. Dan Pegas Solution juga tidak menutup mata bahwa kita ada di dalam PGN Group. Ya. Tuh. Bahkan sekarang ada di dalam Pertamina Group. Waduh, lebih besar lagi. Dan kita ada di Indonesia. Ya kan? Jadi sudah pasti itu harus bisa memenuhi semua yang kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Kan? Teman-teman, Pak Riki ini tipikalnya suka tersirat sepertinya. Tadi Pak Riki sudah menyampaikan bahwa targetnya Pegas Solution, PGN Group, Pertamina Group,
terakhir dia mengatakan wilayah Indonesia. Artinya Pegas Learning Center ini terbuka untuk semua. Ya, kita juga melihat yang namanya Pegas Solution sebagai sebuah institusi usaha. Di dalamnya bukan hanya orang-orang yang bergerak di bidang gas, tapi juga ada sektor keuangannya, ada bidang keuangannya, ada bidang manajemennya, ada bidang HSSE. Setuju. Nah, artinya Pegas Learning Center ini juga harus siap untuk memenuhi seluruh kebutuhan itu. Berarti Pegas Learning Center sendiri juga memfasilitasi mulai dari mungkin pembicaranya, terus nyebutnya apa nih, coachnya, mungkin trainernya, begitu ya. Kalau boleh mungkin dijelaskan sedikit lagi, fasilitas apa aja yang ada di dalam sini? Ya, di TUK ini atau Pegas Learning Center ini kita fasilitasnya sudah memiliki 2 ruang kelas tertutup. Ya. Kemudian 2 ruang praktek terbuka. Ya kan? Kemudian ada 1 studio. Ya, jadi itu semuanya ruangan-ruangan yang kita pakai untuk mendukung kegiatan. Jadi kalau disampaikan sama Pak Riki sudah cukup memfasilitasi kebutuhan. Belajar teori bisa, belajar praktek pun juga bisa. Betul. Tadi Pak Riki sempat mengatakan sebagai tempat uji kompetensi. Ya. Artinya harapannya kalau bisa di sini sebagai tempat belajar, siap dipakai untuk sarana asesmen. Ya. Nah, apakah Pegas Learning Center sendiri sudah bekerja sama dengan LSP mungkin Pak Riki? Ya. Jadi begini. Kalau kita membicarakan mengenai uji kompetensi itu kan terkait dengan kemampuan atau kompetensi seseorang ya. Betul. Jadi artinya yang sudah tersertifikasi secara nasional oleh badan profesi tertentu. Nah, dalam hal ini TUK ini bekerja sama dengan lembaga sertifikat profesinya PGN. Jadi LSP PGN. Kita bekerja sama dengan LSP PGN dan untuk memenuhi skema-skema yang bisa dijalankan di TUK. Gitu. TUK ini sudah menjadi TUK mandiri. TUK mandiri itu maksudnya gimana nih Pak Riki? Jadi TUK mandiri itu kita bisa melaksanakan kegiatan uji kompetensi bekerja sama dengan LSP PGN secara mandiri. Jadi belajarnya di sini sekaligus sebagai tempat uji kompetensinya. Ya. Betul. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik untuk mengambil sertifikasi di bidang tertentu yang ditawarkan oleh Pegas Learning Center boleh mendaftar. Pak Riki, kali ini kita mau ngobrol lebih lanjut. Ada perwakilan dari lembaga sertifikasi profesi PGN. Ya. Mungkin boleh kita undang ke sini Pak Riki? Boleh. Teman-teman kita undang Pak Hendra sebagai perwakilan dari LSP PGN. Seluruh Solution Nation, di hadapan kita sekarang ada Mas Hendra Prayugi. Mas Hendra ini dari LSP PGN. Mungkin Mas Hendra boleh perkenalan dulu, menyapa teman-teman Solution Nation. Halo teman-teman Solution Nation, saya Hendra dari LSP PGN. Selamat siang, semangat selalu. Mas Hendra, terima kasih sudah mau hadir di acara ngecas kali ini. Tadi sudah kita sempat ngobrol dengan Pak Riki tentang hadirnya Pegas Learning Center ini di bisnis Pegas Solution. Sempat dikatakan bahwa TUK Pegas Learning Center itu mendukung LSP atau lembaga sertifikasi profesi milik PGN, begitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu singkat nih Mas Hendra, LSP PGN itu sejarahnya bagaimana, didirikan kapan? Untuk LSP PGN sendiri itu berdiri pada 17 Juni 2017. 20 Juni 2017 itu dikukuhkan oleh Presiden Direktur pada saat itu dan diberi lisensinya oleh BNSP sendiri itu pada bulan November 2017 juga.
Oke, jadi sudah lebih dari 4 tahun gitu ya, Iya, betul. LSPPGN berdiri. Kira-kira sudah menghasilkan berapa sertifikat ini, Mas? Kalau sertifikat itu sampai 2021 aja tuh sekitar 700 lebih ya, 760-an lebih itu untuk sertifikatnya sendiri. Jadi kita sudah berhasil mensertifikasi sekitar 760 orangan sampai Oke. tahun 2021 ini. Oke, artinya PGN pun hadir secara nyata untuk meningkatkan kompetensi. Betul. Gitu ya. Oke, Mas Hendra, mungkin teman-teman Solution Nation seluruhnya ada yang sedikit bingung. Ya. Sebetulnya LSP itu apa sih? TUK itu apa? BNSP itu apa? Mungkin bisa dikasih gambaran singkat nih buat kita semua, Mas. Oke, jadi gini, mungkin banyak yang nggak tahu ya, apa itu BNSP, apa itu LSP, apa itu TUK. Jadi kalau BNSP sendiri adalah sebuah lembaga, itu lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan mandatnya itu dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2013. Di situ mereka ditugaskan untuk memastikan kompetensi profesi di seluruh tenaga kerja seluruh Indonesia. Lantas apa sih hubungan dengan LSP? Nah, LSP sendiri itu adalah yang diberi lisensi oleh BNSP untuk melaksanakan sertifikasi. Oke. Nah, lalu apa kaitannya dengan TUK gitu kan? Nah, TUK sendiri adalah suatu tempat untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi itu sendiri. Nah, si TUK ini biasanya ditunjuk karena dianggap memenuhi syarat oleh LSP untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi. Oh, oke. Jadi teman-teman semua sudah punya gambaran nih, apa itu BNSP, apa itu LSP, dan apa itu TUK. Jadi mungkin teman-teman sekarang sudah mulai kebayang di mana perannya LSP PGN dan di mana perannya TUK sendiri, Pegas Betul. Training Center. Artinya setiap profesi yang sudah mendapatkan sertifikasi menjamin kompetensi dari apa yang sudah diujikan, begitu ya Mas ya? Betul, dan dikukuhkan oleh BNSP karena Oke. sertifikatnya sendiri itu dikeluarkan oleh BNSP. Artinya pun untuk fasilitas yang disediakan oleh TUK di tempatnya Pak Riki pun harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh LSP, begitu ya? Karena TUK sendiri itu kan sebelum ditunjuk sebagai TUK, biasanya itu LSP itu akan melakukan verifikasi dan validasi apakah memang memenuhi syarat atau tidak. Jadi memang kalau untuk TUK Pegas Training Center sendiri ini memenuhi syarat, makanya LSP PGN itu menunjuk TUK ini untuk menjadi TUK mandirinya LSP. Jadi TUK yang Pegas Learning Center yang ada di Jakarta ini sebetulnya dalam waktu dekat ini juga sedang menjalin koordinasi sehingga bisa melakukan kolaborasi dengan kalau di PGN ada namanya SOR 1. Oke. SOR 1 ya. Ya. SOR 1 itu di Medan itu ada Gastren. Gastren. Iya. Apa itu Gastren? Nah, Gastren itu menjadi nantinya akan menjadi salah satu tempat yang bisa dipakai untuk melaksanakan kegiatan pelatihan sekaligus nanti tempat juga untuk jika TUK yang ada di Jakarta ini mau melakukan LSP PGN mau melaksanakan uji kompetensi di Medan itu bisa dilaksanakan di sana. Oh. Gitu. Oke. Kalau dari TUK ini kan sebetulnya tidak hanya merupakan TUK mandiri dari LSP PGN. Oke. Kita juga menjadi TUK dari LSP Energi. Oh. Ada lagi. Oke. LSP Migas. Kita juga menjadi TUK di situ. Oh, oke. Berarti kalau melihat penjelasan dari Pak Riki dan Mas Hendra, hadirnya TUK Pegas Training Center dan LSPPG ini saling berkolaborasi. Betul. Saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan, tidak cuma sekedar kebutuhan internal, tapi ternyata menjawab kebutuhan yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, kalau melihat dari historinya TUK dari tahun 2016, lalu LSPPG dari tahun 2017 sudah mulai berjalan. Kedepannya seperti apa nih? Mungkin bisa dari Pak Hendra, Mas Hendra dulu bercerita. Kan saat ini kondisi sedang pandemi. Semua dulu mungkin namanya learning center
sekolah ya datang ke sekolah. Tuh. Namanya orang uji kompetensi ya secara offline diuji, disaksikan oleh asesor begitu ya. Nah, pandemi merubah kebiasaan yang ada. Nah, mungkin apakah LSPPGN sendiri ada strategi khusus menghadapi situasi yang ada nih, Mas Hendra? Oke, kalau menghadapi kondisi pandemik sekarang, sebenarnya dari BNSP sendiri pun punya ketentuan. Jadi kita tuh diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan online, sifatnya online. Ini untuk mengantisipasi kondisi pandemik yang sekarang ini ada. Jadi kalau kita bicara tentang sertifikasi itu, pengujian itu, dia ada dua sebenarnya, bisa offline, bisa online. Nah, kalau untuk online sendiri pun juga dipersyaratkan oleh BNSP itu bahwa bisa dilakukan dengan asesmen jarak jauh, itu dengan metode online, biasanya menggunakan satu sarana online system. Yang kedua juga ada metode observasinya online juga, jadi melakukan praktek tapi dengan simulasi online gitu loh. Disaksikan secara online jarak jauh dan tidak hadir di posisi tempat pengujian. Jadi bisa dikatakan bahwa program kerja LSP yang ada pun sudah mulai disesuaikan dengan kondisi pandemi yang ada. Betul. Kalau dari TUK sendiri bagaimana Pak Riki? Karena kan mungkin tadi sudah disampaikan ada kelas teori, ada kelas untuk praktek. Nah, tapi kan kenyataannya banyak dari kita yang WFH, banyak yang membatasi mobilitas lah, mereka berada di rumah. Nah, itu apakah ada strategi khusus Pak Riki? Oke. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kompetensi atau kebutuhan pelatihan dari baik insan PGN maupun Pertamina maupun seluruh rakyat Indonesia yang tempatnya sangat jauh. Gitu. Jadi tempat-tempat yang berjauhan ini bisa tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Artinya kondisi pandemi tidak membatasi orang untuk tetap belajar. Iya. Gitu ya. Dan tidak menyurutkan niat perusahaan untuk tetap mengembangkan kompetensi dari para insannya. Betul. Begitu ya. Artinya, kalaupun itu dilakukan secara online, tidak menurunkan kualitas dari standar sertifikasi yang ada. Betul ya? Betul. Oke. Terima kasih untuk Pak Riki Wardana selaku Kepala TUK Pegas Training Center. Terima kasih untuk Mas Hendra, perwakilan dari LSPPGN. Mungkin ada sepatah dua patah kata, Pak Riki? Mungkin saya cuma hanya bisa mengatakan bahwa ayo kita belajar sama-sama. Oke, cukup bijak. Ayo kita belajar sama-sama. Mungkin dari Mas Hendra ada sepatah dua patah kata? Kalau dari saya ya jangan pernah menyerah untuk selalu mengembangkan kompetensi. Oke, berarti dua-duanya mengajar kita untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi. Untuk teman-teman yang masih ingin tahu belajar tentang seputar training dan learning dan kompetensi, setelah ini kita akan ada part kedua. Kita akan belajar dari Mas Ridwan Rais dari Pertamina Training and Consulting bersama dengan Mas Ari Nugraha dari TUK yang punya sebuah inovasi yang bernama Soul Study. Oke, saksikan terus Ngecas, ngobrolin energi, cari solusi. Pak Riki, Mas Hendra, kita boleh yel-yel Pegas Solution sebentar? Boleh. Oke, saya bilang Pegas Solution, jawabnya we bring solution, we are solutionation. Oke, 3, 2, 1. Pegas Solution, We bring solution, we are solution Nation.